Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ya pada materi pertemuan kelima di kelas service hukum pidana khusus ini ya. Untuk yang ini ya, untuk tindak pidana khusus ya, materi kelima ini Ibu akan membahas tentang tindak pidana pencucian uang ya atau money laundry ya. Nah, di di sini ya. eh ada beberapa penjelasan materi sebelumnya ya mengenai tindak pidana korupsi. Jadi kita bahas dulu materi sebelumnya yaitu tindak pidana korupsi di mana tindak pidana korupsi ini tidak hanya bergantung pada upaya aparat penegak hukum semata ya, tapi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan eksternal ya. Nah, korupsi ini sendiri merupakan extraordinary crime yang sulit untuk diberantas. Mengapa sulit? Karena memang ini merupakan tindak pidana yang terstruktur, tersistem, ya, dan dia merupakan tindak pidana yang sudah berakar, ya. Artinya berakar sudah sangat sistematis, khususnya di dalam lingkup eh, pejabat pemerintahan kita. Kenapa? Karena memang kekuasaan itu cenderung dengan ya, korupsi. Kekuasaan itu cenderung dengan korupsi, itu tidak bisa dibantah. Nah, jadi orang-orang yang berkuasa pasti dia memiliki celah untuk mengkorupsi uang-uang negara, ya. Jadi memang di sini ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai upaya pencegahan dalam tindak pidana korupsi? Ya pastinya yaitu kita harus memperbaiki dulu sistem transparansi ya, kemudian juga bagaimana penegakan hukum ini khususnya aturannya, penegakannya dan juga budaya. Budaya hukum kita itu budaya malu. Ya malu untuk melakukan korupsi itu harus benar-benar digaungkan karena memang kekuasaan cenderung dengan korupsi itu nggak bisa dibantah dan yang bisa membuat kata-kata itu melemah atau tidak berhasil ya penguasa itu korupsi adalah dengan memperbaiki sistem ya, kemudian memperbaiki substansi strukturnya penegakan hukumnya ya, dan culture-nya budaya itu sangat-sangat penting ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk eh, capaian pembelajaran ya. Jadi di sini capaian pembelajaran itu mahasiswa em, mampu memahami dan menjelaskan tentang tindak pidana pencucian uang atau money laundering ya, dan bagaimana upaya pencegahannya. Nah, sini ada juga beberapa buku yang bisa kalian lihat mulai dari ada Adi Hamzah, Mahrus, Aziz Samsudin ya. Bahkan ada juga beberapa dosen kita yang sudah menulis tentang money laundering ini. Jadi bisa kalian searching-searching aja ya. Nah, kemudian kita mulai dengan definisi dulu ya. Definisi dari tindak pidana money laundering. Nah, tindak pidana money laundering ini merujuk pada proses di mana individu atau kelompok mencoba untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber dana uang yang diperoleh melalui kegiatan ilegal, sehingga tampak sebagai hasil dari transaksi yang sah. Dengan kata lain, pencucian uang bertujuan untuk membuat hasil dari kegiatan kriminal seperti perdagangan narkotika, penipuan, korupsi, atau penyeludupan itu terlihat seolah-olah berasal dari sumber dana yang sah atau ilegal. Nah, jadi memang money laundering ini dia ada tidak pidana asalnya gitu. Tindak pidana asal ini artinya sumber dari money laundering, pencucian uang ini tindak pidana apa? Nah, biasanya itu bisa dari narkotika, itulah dia tindak pidana asal. Kemudian misalnya dari korupsi, korupsi inilah tindak pidana asal yang harus dibuktikan ya. Jadi salah satu kekhususan juga money laundering ini, tindak pidana asal itu harus dibuktikan oleh siapa? Dibuktikan oleh eh,
jaksa dan juga oleh si terdakwa. Kenapa? Karena dua-dua ini harus membuktikan. Kalau jaksa dia membuktikan bahwasanya benar terjadi tindak pidana awal korupsi misalnya. Dan si terdakwa juga harus menjelaskan benar tidak terjadi tindak pidana awal dari money laundering yang diduga untuk dia. Jadi memang kedua bahagian ini ya, baik terdakwa dan jaksa harus sama-sama bisa membuktikan bahwasannya tindak pidana asalnya itu ada untuk kasus dalam money laundering ini. Ya. Nah, kemudian secara umum pencucian uang ini melibatkan tiga tahap ya yang digunakan oleh pelaku untuk menyamarkan jejak transaksi ilegal. Yang pertama itu adalah penempatan atau placement, yang kedua adalah pemecahan atau layering, dan yang ketiga adalah integrasi atau integration ya. Jadi penempatan ini adalah tahap pertamanya di mana uang hasil tindak pidana ini dalam sistem keuangan ini dia bisa dilakukan dengan menyetor uang tersebut ke bank atau membeli aset atau barang berharga atau melakukan transaksi keuangan lainnya dan guna mengkaburkan asal-usul uang tersebut. Jadi penempatan ini dia menempatkan uang-uang itu di mana? Ya, apakah di dalam perbankan atau dia membeli aset atau saham misalnya, atau dia membeli berbagai barang berharga seperti emas gitu ya. Jadi ini adalah tahapan pertama yaitu penempatan. Yang kedua adalah pemecahan atau layering. Nah, pada tahap ini pelaku melakukan serangkaian transaksi yang kompleks seperti mentransfer uang antar rekening atau antar negara, membeli atau menjual aset atau melakukan transaksi lain yang membuat asal-usul uang menjadi semakin sulit untuk dilacak. Ya. Jadi dia memecah uang itu bisa ditransfer kemanapun ya, misalnya ke keluarga ya, atau misalnya juga membeli atau menjual aset ya, dia beli jual beli aset, jual beli saham misalnya ya, atau melakukan transaksi yang berusaha untuk mengkaburkan asal muasal dari pencucian uang itu dari mana. Gitu. Jadi dia tahapan kedua itu dia layering memecah ya. Kemudian tahapan yang ketiga itu adalah integrasi. Nah, pada tahap ini uang yang sudah dicuci dimasukkan kembali ke dalam perekonomian, seringkali melalui investasi atau pembelian barang dan properti, sehingga tampak sebagai hasil dari kegiatan yang sah. Dengan demikian, uang tersebut akhirnya terlihat sah dan bisa digunakan oleh pelaku untuk berbagai keperluan. Ya. Jadi setelah dia cuci itu uang ya kan, dia tempatkan kemana-mana, dia pecah. Nah kemudian yang terakhir itu adalah dia sudah memasukkan kembali ke dalam perekonomian yang bisa dia pakai sewaktu-waktu. Misalnya seperti dia investasi ya, atau dia misalnya membeli properti ya rumah misalnya atau membeli perkebunan ya. Jadi hasilnya itu seperti ya sah-sah saja pembelian penjualan gitu ya atau investasi. Nah, sehingga dia bisa menggunakan uang-uang money launderingnya itu untuk keperluannya dan keluarganya gitu. Jadi ya itulah tahapan-tahapan daripada money laundering ya. Nah, kemudian hukum tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Ya, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya, tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, di situ ya ada terkait dengan tindak pidana asal predikat crime yang Ibu sebutkan tadi yang meliputi berbagai jenis kejahatan ya, yaitu korupsi, perdagangan narkoba, penipuan, trafficking, perdagangan manusia, kemudian penyalahgunaan kekuasaan, terorisme, dan lainnya ya. Dalam konteks hukum ini, pencucian diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil tindak pidana dari pemeriksaan atau penyelidikan serta melibatkan sejumlah transaksi yang mengarah pada pengalihan atau perolehan keuntungan dari hasil kejahatan ya. Nah, kemudian unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yaitu memiliki beberapa unsur ya. Yang pertama, perolehan harta dari tindak pidana ini dilakukan jika ada harta atau kekayaan diperoleh tindak pidana yang sah ya. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang sumber harta yang ilegal.
Pelaku harus mengetahui bahwa harta yang dimiliki atau yang diolah adalah hasil dari tindak pidana. Dan yang ketiga, tindakan yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta. Pelaku berusaha untuk menyembunyikan atau mengkaburkan asal-usul dari kekayaan yang dia peroleh secara ilegal. Nah, kemudian transaksi atau kegiatan keuangan melakukan transaksi atau kegiatan yang menciptakan ilusi bahwa harta tersebut berasal dari sumber yang sah seperti melakukan transfer antar rekening atau membeli properti, ya. Nah, selanjutnya adalah sanksi hukum dalam pencucian uang. Berdasarkan Undang-Undang 8 2010 tadi, ya, pidana yang dijatuhkan terhadap orang-orang yang terbukti melakukan money laundering adalah hukuman penjara yang dapat berlangsung hingga 20 tahun, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Atau bisa juga dengan pidana denda, ya, denda yang dapat mencapai miliaran rupiah sesuai dengan besaran nilai transaksi yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, harta yang diperoleh dari kegiatan money laundering itu juga dapat disita oleh negara dan pelaku dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pencabutan hak tertentu seperti hak untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik. Jadi itu adalah sanksi-sanksi hukumnya, ya. Kemudian upaya pencegahan money laundering, ya. Yang pertama itu adalah pembentukan PPATK, ya, atau Lembaga Pengawasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK ini lembaga yang dibentuk untuk memantau dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan dan dapat menjadi indikator tindak pidana money laundering. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk meminta laporan transaksi keuangan dari lembaga keuangan dan melaporkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Kemudian PPATK juga melakukan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan, seperti transaksi dengan jumlah besar atau yang dilakukan dalam waktu yang singkat, yang bisa menjadi indikasi adanya pencucian uang, ya. Dan PPATK juga bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga internasional untuk mengidentifikasi dan memerangi pencucian uang. Kemudian langkah kedua untuk mengatasi, ya, atau memberantas money laundering ini adalah penerapan kebijakan Know Your Customer, ya. Jadi salah satu utamanya itu adalah mengetahui siapa customer kamu gitu, yang mewajibkan lembaga keuangan untuk mengenali, memverifikasi identitas nasabahnya. Dalam hal ini, bank dan lembaga keuangan lainnya wajib memastikan bahwa nasabah mereka tidak terlibat dalam aktivitas ilegal yang terkait dengan pencucian uang. Jadi, know your customer ini benar-benar sebenarnya perlu di-apply, ya, diimplementasi di dalam sistem perbankan khususnya, ya. Karena mengetahui siapa customer kita, pekerjaan dia, ya, kemudian juga transaksi keuangan dia, apa saja menjadi aset-aset itu perlu sehingga kita dapat mengantisipasi yang namanya money laundering gitu, ya. Karena kan nggak lucu juga misalnya seorang yang hanya misalnya, ya, mohon maaf, hanya guru honorer misalnya, ya, dia itu memiliki kekayaan bertriliun, kan tidak logika gitu. Kalau memang dia itu memiliki pekerjaan yang hanya sebagai guru honorer, ya, kita tahu guru honorer itu gajinya itu, mohon maaf, tidak bisa sampai hartanya itu bertriliun gitu. Jadi harus mengetahui apa sih pekerjaan daripada customer dari nasabah perbankan dan lembaga keuangan lainnya gitu, ya. Nah, kemudian kerjasama internasional, ya. Jadi pencucian uang ini sering melibatkan transaksi lintas negara, ya. Indonesia juga menjadi kerjasama dengan beberapa lembaga finansial untuk negara, ya. Nah, kemudian yang keempat, penerapan sanksi yang tegas dan nyata. Jadi selain melibatkan lembaga pengawasan dan regulasi yang ketat, ya, juga penegakan hukum terhadap pelaku pencucian uang itu juga harus tegas gitu, ya, sesuai dengan Undang-Undang Money Laundering tadi nomor 8 tadi, ya. Kemudian penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, ya, jangan mau disuap, ya, untuk para penegak hukumnya. Kenapa? Karena memang ini salah satu langkah untuk mencegah terjadinya money laundering, ya. Kemudian pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga keuangan.
Jadi ini tetap terus disosialisasikan, diberi pelatihan, pendidikan tentang resiko pencucian uang kepada masyarakat ya. Jadi pelaku usaha, lembaga keuangan sangat penting pemahaman yang lebih baik tentang bahayanya pencucian uang dapat meningkatkan kewaspadaan dan mendorong tindakan preventif. Karena kalau sudah terjebak ya ke dalam money laundering itu bahaya. Suatu saat itu kita bisa terjerat hukum ya. Mungkin kita nggak tahu apa-apa, misalnya kita pelaku usaha gitu ya. Kita bergerak dalam bisnis usaha makanan misalnya. Nah, ada nih mau investasi ke kita, pengembangan modal segala macam. Kita terima gitu. Tanpa kita mengetahui nih ini uang sumbernya dari mana. Benarkah pemodal ini memberikan investasi itu memang harta yang sah atau malah dia ini merupakan modus daripada money laundering itu sendiri ya. Jadi memang harus terus digaungkan berkaitan dengan bagaimana cara untuk merentas ya terkait dengan resiko pencucian uang ini kepada masyarakat dan pelaku usaha serta lembaga keuangan negara lainnya ya. Kemudian pemerintah bersama dengan lembaga keuangan sering melakukan pelatihan, seminar untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan pencucian uang. Nah, kemudian tindak pidana pencucian uang ini adalah kejahatan yang serius, ya, extraordinary crime juga, imbang ya dengan tipikor ya. Karena memang pencucian uang ini teknik seseorang untuk bisa memperoleh harta yang banyak dengan cara yang haram dan dia mengolahnya menjadi money laundering, mencuci uangnya itu ya. Nah, kemudian di Indonesia hukuman pencucian uang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang memberikan dasar hukum bagi upaya pemberantasan kejahatan ini. Selain itu, berbagai langkah preventif seperti pembentukan PPATK, penerapan kebijakan Know Your Customer, ya, kerjasama internasional dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memerangi praktek pencucian uang. Keberhasilan pemberantasan pencucian uang Indonesia sangat bergantung pada komitmen pemerintah, lembaga keuangan, serta masyarakat dalam menjaga integritas sistem keuangan negara. Oke, ini ya ada tanya jawab ya. Yang pertama, apa saja tahapan yang terlibat dalam proses tindak pidana money laundry ya. Yang kedua itu bagaimana peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Dan yang ketiga itu apa saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi pencucian uang dan bagaimana upaya kerjasama internasional dapat memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Oke, mungkin sekian ya dari Ibu untuk materi yang kelima ini ya. eh Materi money laundry ya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan Ibu ucapkan terima kasih sudah eh, bisa melihat ya untuk mendengar video pembelajaran ini. Terima kasih Bu Airi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu akhirin ya. Terima kasih.